Salam sahabat tutung, nggak terasa ya sudah masuk akhir bulan Mei. Kita akan bacakan bad news and good newsnya Gemini ya. Selamat ulang tahun ya para Gemini. Jangan takut dengan bad news ya, karena sekali lagi tarot reading bukan ramalan yang 90% atau 100% bakal terjadi. Bad news semata-mata untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Tarot reading adalah tanda-tanda ya, rambu-rambu, primbon, atau semacam GPS ya. Kalau kita lihat GPS tuh ada ketahuan tuh garis kuning, garis merah, itu adalah tanda macet, dan macet sama sekali ya. Macet banget ya di tanda merah. Nah, kalau kita sudah lihat tanda merah itu, kita bisa belok. Jadi sekali lagi, tarot reading bukan ramalan yang 100% akan terjadi, tetapi kita bisa lihat tanda-tandanya dan kita bisa preventif ya, jangan sampai hal itu terjadi. Begitu ya, kita akan lihat dulu bad news di bulan Juni untuk Gemini. Bad news di bulan Juni untuk Gemini, akan ada peristiwa hukum ya. Jadi akan ada peristiwa hukum. Sekali lagi, karena ada peristiwa hukum, hati-hati di bulan Juni. Kalian harus menghindari hal-hal yang bersangkutan atau berkaitan dengan peristiwa hukum ya Gemini ya. Jadi jangan, bila ada perkara, usahakan dimusyawarahkan, dikerjakan dengan diselesaikan dengan cara damai, diplomasi, musyawarah untuk mufakat. Inilah pentingnya kita tahu bad news di bulan Juni. Sebelum hal itu terjadi, seperti semacam kita melihat GPS, di depan ada tanda kuning dan tanda merah, kita perlu hindari ya. Kita cari alternatif lain atau cari jalan lain supaya kita tidak terjebak di kemacetan itu. Beberapa Gemini akan terjebak di dalam peristiwa atau perkara hukum. Jadi hati-hatilah ya para Gemini. Kemudian dengan pemborosan keuangan yang besar-besaran ya. Ini yang bahaya ini ya, pemborosan keuangan yang besar-besaran. Gemini yang biasanya rajin menabung, teliti, dan sangat presisi ya, istilahnya semua pengeluaran tuh biasanya mereka catat dan sudah mereka alokasikan ya untuk para Gemini. Tetapi di bulan Juni ada tanda-tanda pemborosan untuk kalian ya Gemini ya. Di bulan Mei kemarin juga ya, saya lihat Gemini ada borosnya luar biasa, ada pengeluaran yang tidak terduga. Jadi bad newsnya kita akan eliminir ya, atau kita hindarkan para Gemini supaya tidak melakukan pemborosan. Kemudian bad news ketiga adalah kamu childish, jangan childish ya. Ada peristiwa yang membuat kalian nantinya menjadi kekanak-kanakan ya. Mungkin ngambekan atau mungkin tidak bisa menyelesaikan suatu kasus atau masalah atau kejadian dengan pikiran dewasa ya, sehingga kekanak-kanakanmu muncul. Kayaknya sih ini di hubungan asmara ya Gemini, hindari itu. Ini adalah tanda-tanda yang sudah kita baca di bulan Mei. Jadi bila ada suatu peristiwa atau permasalahan, selesaikan dengan cara dewasa, jangan dengan cara kekanak-kanakan. Begitu juga dengan pemborosan ini ya, siapkan tabungan dari sekarang karena akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Sedapat mungkin di awal-awal bulan atau dimulai sekarang kalian membaca atau nonton video ini, segera menghemat, segera menabung ya. Siapkan duit untuk menjaga-jaga bila terjadi keadaan yang tidak terduga. Kemudian di dalam peristiwa hukum, hendaklah kalian bijaksana dalam melangkah, dalam menentukan tujuan, atau apabila ada permasalahan hendaklah diselesaikan dengan cara musyawarah ya. Jangan sampai
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak kalian inginkan. Begitu ya Gemini, seperti biasa kita akan cari ya siapa saja. Kita cari di penyelesaian ya. Siapa saja yang kemungkinan akan memberikan energi positif untuk kalian para Gemini ya. Kita akan lihat. Yang sini nanti untuk good news-nya ya. Semoga sih good newsnya akan mengeliminir semua bad news ini, tapi belum tentu itu terjadi ya. Jadi kalau ini good newsnya nggak mengeliminir bad news kalian harus menyelesaikannya sendiri ya, dengan bantuan energi beberapa zodiak yang akan membantu kalian. Zodiak yang pertama adalah Virgo ya. Gemini, bila kalian ada permasalahan hukum, permasalahan perselisihan hukum, kalian bisa meminta advice kepada Virgo. Di dalam masalah keuangan Gemini, bila ada masalah keuangan, kalian bisa minta advice kepada belum keluar ya, rupanya Sagittarius. Ini bukan berarti harus Sagittarius, tetapi dia yang akan memberikan energi positif buat kalian ya, yang terutama di lingkar terdekat ya, keluarga, papa mama, suami istri, kakak adik, teman, sahabat ya, baru keluar menuju ke orang luar ya. Syukur-syukur mereka bisa membantu, memberikan bantuan modal atau pinjaman lunak ya. Itu akan baik buat Gemini. Bila terjadi permasalahan yang ini ya, kalian nantinya akan childish ya. Pets itu adalah penggambaran dari usia sekitar 17 sampai 22 ya, 18 sampai 22 sekitar itulah ya. Jadi jangan kekanak-kanakan dalam menyelesaikan permasalahan, nanti selesaikan dengan cara yang dewasa ya. Jangan bertengkar, istilahnya begitu. Jangan bertengkar, jangan dapat kusir. Kita akan lihat energi positif untuk permasalahan itu adalah The Emperor ya. Kalian bisa minta advice kepada para Aries. Gitu ya Gemini ya. Bila ada permasalahan kalian bisa minta advice kepada Virgo, Sagittarius dan Aries di bulan Juni nanti. Mereka yang akan memberikan energi positif kepada kalian. Kita akan lihat good newsnya. Semoga menyelesaikan segala permasalahan yang ada ya. Apa kita segera buka aja ya, apa yang akan terjadi. Good news untuk Gemini di bulan Juni, kalian bisa melewati semua rintangan. Ternyata hambatan-hambatan yang terjadi, permasalahan yang terjadi, bisa kalian selesaikan dengan baik ya Gemini ya. Jadi rupanya memang tidak perlu dikhawatirkan tentang bad news, tetapi tetap harus kalian mencari celah atau jalan yang terbaik. Sekali lagi, kalau kita mengetahui hambatan akan ada di depan, kita bisa belok kiri atau belok kanan. Rambu-rambu sudah terlihat, GPS-nya sudah terlihat ya, akan terjadi permasalahan ini. Hindari dan selesaikan dengan baik. Rupanya kalian bisa menyelesaikan beberapa masalah yang akan terjadi, dan kalian menjadi pemimpin yang baik di dalam perusahaan ya, meskipun memang perjuangannya sangat keras. Good news kedua adalah semacam perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian ya Gemini ya. Di sini tampaknya akan ada sesuatu berita yang menggembirakan tentang sebuah rencana atau sebuah usaha kalian yang akan menghasilkan sebuah hal yang bagus, yang selama ini sudah merasa sesak ya, menyesakkan dada ya. Bila ada usaha nih yang mau bangkrut, nih akan ada jalan terang, ada titik terang. Rupanya sepertinya berhubungan dengan ini ya, dengan keuangan ini ya.
Akan ada yang membantu ya Gemini ya. Berita baiknya kalian bisa minta advice kepada Sagittarius, minta tolong bantuan modal, dana atau apa atas usaha kalian. Itu adalah berita bagus bahwa usaha kalian tidak akan jadi bangkrut ya, semua akan baik. Beberapa memang kesulitan keuangan ya, beberapa Gemini ada kesulitan keuangan dan permodalan. Semoga akan beres ya, karena ini ada perubahan yang cukup menggembirakan. Berita baik yang ketiga adalah kalian bisa fokus terhadap sesuatu ya, sesuatu yang tampaknya sih ini di dalam hubungan asmara ya, dimana kalian terpecah ya, perhatianmu terpecah kepada seseorang yang lain. Di bulan Juni nanti kalian sudah bisa memilih, mungkin di hari ulang tahun kalian ya Gemini, kalian sudah bisa memilih mana yang terbaik dan kalian tidak bingung lagi memikirkan antara satu dan yang lainnya. Itu ya Gemini, cukup bagus ya di sini ya. Ada permasalahan yang cukup ya, beberapa hari kan memang saya baca Gemini selalu bingung menentukan job yang mana dan menentukan kekasih yang mana yang mau dinikahi ya. Itu terjadi oleh Gemini beberapa hari saya baca, ternyata memang banyak kebingungan yang dia alami. Semoga ini adalah suatu jalan keputusan yang terang untuk kalian ya para Gemini ya. Jalan yang baik. Kita akan lihat solusi-solusi yang lain ya Gemini ya. Apa pesan-pesan untuk pesan-pesan semesta untuk kalian ya para Gemini ya, supaya yang buruk bisa kalian hindarkan atau masalah besar bisa kalian kecilkan dan masalah kecil bisa kalian hindarkan. Yang baik benar-benar terjadi, kalian bisa melewati segala rintangan, usahamu bangkit kembali dan kalian bisa fokus kepada hanya satu orang yang kalian cintai dan hanya satu pekerjaan yang menghasilkan, kalian bisa memilih suatu pekerjaan yang menghasilkan duit yang besar. Itu ya, kita akan lihat apa pesan alam semesta untuk kalian. Gemini, alam semesta berpesan supaya kalian terus menerima masukan-masukan, jangan membuat keputusan yang gegabah. Jangan memandang dari satu sudut sisi, dari satu sudut pandang saja ya. Jangan dari kanan saja, tetapi pandang juga dari kiri, dari depan, dari atas, dari bawah. Sehingga semua komplit, kalian bisa menganalisis permasalahan-permasalahan yang terjadi di bulan Juni dan menyelesaikannya dengan baik. Itu adalah pesan alam semesta untuk Gemini di bulan Juni. Kita akan lihat pesan semesta kedua ya. Gemini, bangunlah relasi yang baik antara kamu dengan joinmu ya, dengan teman sekerjamu, teman teman sekerja, teman seperjuangan kalian, teman usaha kalian, teman bisnis kalian. Terutama ingatlah teman-teman lamamu ya. Teman lama akan banyak membantu kalian di dalam mengurusi pekerjaan kalian, memperbaiki usaha kalian. Dan teman lama ini akan banyak memberikan suatu masukan-masukan yang bagus buat kalian. Jangan lupakan teman yang lama bila kalian sudah mendapatkan teman yang baru ya Gemini. Kita akan lanjutkan untuk pesan alam semesta berikutnya. Apa pesannya? Baik-baiklah di dalam keluarga. Yang sekarang pasangan kalian yang sekarang ini adalah sudah pasangan yang ideal buat kalian ya Gemini. Jadi jangan ragu lagi, memang kalian harus fokus dengan pasangan kalian saat ini. Dia adalah yang terbaik. Cinta itu untuk diperjuangkan ya. Jangan kalian membuat suatu cinta itu semacam menjadi kebutuhan, tetapi itu adalah suatu kewajiban. Intinya gini ya,
juga termasuk kalau kita ini membutuhkan cinta, cinta itu dianggap sebagai suatu kebutuhan, maka kita akan mencari-carinya ya. Tetapi kalau kita menganggap cinta itu adalah suatu kewajiban, kita harus melaksanakannya, bukan mencari, tetapi mempertahankannya, karena itu adalah kewajiban, bukan kebutuhan yang kalian cari, atau bukan keinginan. Jadi cinta bukan suatu keinginan atau istilahnya gini ya, kenapa ya kok muter-muter ya, istilahnya begini nih. Bila kalian membutuhkan atau menginginkan seseorang, kalian akan mencari-cari orang yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Padahal bukan begitu. Seharusnya itu adalah menjadi kewajiban. Bila kalian sudah menemukan pasangan, kewajiban kalian adalah memelihara cinta itu. Nah, itu yang betul ya. Jadi bukan kita terus mencari yang terbaik dan terbaik, tetapi membuat yang sudah kita punya itu menjadi yang terbaik buat kita. Diperjuangkan, dipertahankan, itu intinya ya Gemini ya. Sinkronitas lebih penting daripada kalian mencari yang lebih baik dan mencari yang lebih ideal. Tidak ada yang paling ideal, semua harus kalian perjuangkan dan kalian berdua harus menentukan titik-titik ideal dalam sebuah hubungan, dalam sebuah rumah tangga. Begitu ya, ini agak berbelit karena memang agak susah menjelaskannya kepada Gemini ya. Gemini udah banyak tahu, jadi dia memang sudah pinter. Karena keinginan tahuannya yang dulu itu banyak sekali, kemauan belajarnya yang tinggi, susah untuk menasihati Gemini, susah untuk memberi masukan Gemini karena mereka merasa udah tahu ya. Padahal di hati itu sering tersembunyi atau sering kita tidak mengenal diri kita sendiri ya saat kita cinta, apalagi kalau udah buta cinta. Dengan kalian dicintai, Gemini sering terjebak dengan suasana bahwa merasa dia itu memang sudah menjadi dia pasangan itu memang sudah pasangan sejatinya, padahal di awal itu belum tentu. Kemudian Gemini akan bimbang untuk memilih mana yang baik. Udahlah, ini sangat belibet kayaknya ya, saya menjelaskannya juga kesulitan. Bila memang ada kalian yang masih pusing dengan hubungan ini ya, kalian bisa WA ke saya ya para Gemini ya. Ini agak sulit menjelaskan hubungan, kerumitan permasalahan Gemini di masalah hubungan ini ya. Banyak sekali yang perlu dijelaskan, bisa panjang banget ini ya. Jadi begitu ya Gemini, bad news and good news. Intinya hilangkan yang buruk, eliminir yang buruk. Semoga permasalahan besar dikecilkan dan yang permasalahan kecil dihilangkan. Sedangkan yang baik semakin baik, perubahannya semakin baik, dan kalian fokus kepada satu orang saja, satu orang yang Anda cintai. Salam sahabat Tutu.